Berikut merupakan langkah dalam pembuatan maket dengan konsep tata ruang gabungan. Penentuan ukuran ruangan, pembuatan dinding, dan lantai dasar merupakan tahap awal dari langkah-langkah berikutnya. Dapat dilihat tahap berikutnya, yaitu pemilihan furniture mebel seperti kursi dan meja, sofa tamu pada bagian front desk sebagai benda yang digunakan untuk mendukung aktivitas kantor yang mencakup administrasi dan tata usaha. Pemilihan hiasan berupa pot bunga atau tanaman hijau di bagian sudut ruangan tunggu sekaligus menambah nilai estetika pada ruang kantor. Kemudian penentuan warna atau wallpaper dinding pada bagian front desk atau ruang tunggu serta penambahan hiasan berupa lukisan memberikan kesan elegan dan menambah nilai estetika ruang kantor tersebut. Selanjutnya, penyusunan tempat kerja bagi staf kantor, seperti pemilihan tata letak, posisi meja dan kursi kantor harus sesuai arah datangnya sinar cahaya. Hal tersebut membuat ruang kantor terlihat lebih cerah dan terang. Kemudian penambahan jendela sebagai ventilasi udara pada ruang kerja karyawan. Area kerja tak melulu menjadi tempat benda mati saja, tetapi bisa menambahkan unsur kehidupan seperti dengan penambahan tanaman hias atau pot bunga. Penambahan hiasan seperti tanaman hias atau pot bunga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, motivasi pekerja, dan meningkatkan kualitas udara yang ada di ruang kantor. Tahap berikutnya merupakan penyusunan ruangan direktur. Bisa dilihat di sini, langkah awalnya yaitu penentuan ukuran ruangan, pembuatan dinding, pintu masuk ruangan, dan lantai dasar. Penambahan meja kerja, lemari penyimpanan berkas atau filing kabinet, sofa, serta penambahan ornamen-ornamen hiasan ruangan seperti lukisan, rak furniture, foto, dan lain-lain disesuaikan dengan kenyamanan atasan dan juga terdapat toilet di dalam ruangan direktur. Dengan memperhatikan sirkulasi udara, penambahan jendela dan AC untuk mengatur suhu yang ada di ruangan direktur. Kemudian ruang manajer
sama halnya seperti ruang direktur, adanya meja kerja, lemari penyimpanan atau filing kabinet, ornamen hiasan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang aktivitas manajer di ruang kerjanya. Tahap berikutnya yaitu pembuatan pantry kantor. Mungkin bisa kita sebut sebagai dapurnya kantor. Di sini kita bisa beristirahat dari segudang aktivitas kantor sambil menikmati kopi atau teh hangat. Desain pantry kantor saat ini juga bisa disesuaikan dengan konsep interior kantor yang digunakan agar tampak selaras. Bisa diperhatikan di sini adanya meja dan tempat duduk, wastafel, lemari penyimpanan, dispenser, kulkas, dan hiasan di bagian sudut kantor. Dan di sebelah pantry terdapat toilet untuk karyawan. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan ruang rapat kantor yang digunakan untuk rapat internal maupun eksternal. Ruangan ini didesain dengan nyaman, fungsional, dan elegan dengan fitur yang lengkap. Dalam ruang rapat terdapat meja rapat yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para peserta rapat. Selain itu, terdapat proyektor yang berguna untuk menampilkan presentasi atau dokumen yang dibutuhkan selama rapat. Penambahan fasilitas pendukung di ruang rapat serta adanya ornamen atau hiasan berupa lukisan, tanaman, atau pot bunga menambah kesan indah dan fresh pada ruang rapat kantor. Selanjutnya, di antara ruang direktur dan ruang manajer terdapat ruang sekretaris. Ruang ini ditempatkan di antara dua ruangan untuk memudahkan dalam berkomunikasi antara direktur, sekretaris, dan manajer. Di ruang sekretaris terdapat meja dan kursi untuk membantu memudahkan sekretaris dalam melakukan pekerjaannya. Lalu untuk ruang manajer terdapat tambahan hiasan dan sofa untuk memberikan kesan yang formal pada ruangan ini. Ada pula toilet di dalam ruangan manajer. Jendela dibuat berdasarkan arah cahaya agar ruang manajer mendapatkan pencahayaan dengan baik.
sekeliling kantor juga terdapat tanaman atau hiasan untuk memberikan kesan yang asri pada kantor ini. Di bagian depan atau pintu masuk utama kantor, terdapat beberapa tanaman hias yang dijadikan taman kecil atau mini yang memberikan kesan asri dan berpanorama pada kantor. Berikut ini adalah beberapa bagian dari hasil akhir pembuatan maket 3D.